Deborah, saya dari SMK Negeri 8 Batam. Saya ingin menyampaikan materi tentang cara mengukur GCS dengan tingkat kesadaran. GCS adalah skala yang dipakai untuk mengetahui tingkat kesadaran seseorang. Dulu GCS hanya dipakai untuk mengetahui tingkat kesadaran orang yang mengalami cedera kepala. Namun saat ini GCS juga digunakan untuk menilai kesadaran saat memberikan pertolongan darurat medis. Tingkat kesadaran seseorang dapat dinilai dari 3 aspek. Yang pertama, mata, suara, dan gerakan tubuh. Sebelum membahas cara mengetahui tingkat kesadaran dengan GCS, terlebih dahulunya kita mengetahui apa penyebab yang membuat kesadaran seseorang itu menurun. Penyebab turunnya tingkat kesadaran seseorang itu yaitu otak. Otak merupakan organ utama yang bertugas menjaga kesadaran. Minuman seperti kopi, coklat, teh, dan minuman energi yang mengandung kafein juga bisa merusak sel-sel otak sehingga mengaruhi kesadaran seseorang. Penurunan tingkat kesadaran terparah adalah ketika seseorang tersebut masih dalam kondisi koma. Cara mengukur tingkat kesadaran tertinggi bisa dibilang terjaga sepenuhnya berada di skala 15. Sementara yang terendah atau dikatakan koma berada di skala 3. Untuk mengetahui skala GCS, kita akan melakukan pengecekannya. Yang pertama, mata. Nilai GCS dievaluasi melalui pemeriksaan mata. Jika saya meminta membuka mata dan merangsang seseorang dengan nyeri, tapi mata orang tersebut tidak bereaksi dan tetap terpejam, maka poin yang didapat yaitu 1. Ibu, boleh matanya dibuka? Nah, ini pasien tersebut bisa membuka matanya. Nilai tersebut dapat berpoin 1. Jika mata seseorang tersebut hanya bersifat rangsang nyeri saja, maka poin GCS terdapat yaitu nilai 2. Jika mata seseorang terbuka hanya dengan mendengar suara atau dapat mengikuti perintah untuk membuka mata, poin GCS yang dapat dinilai yaitu hanya 3. Jika mata terbuka secara spontan tanpa perintah atau sentuhan, maka poin terdapat yaitu 4. Suara. Nilai GCS yang dievaluasi dalam pemeriksaan respon pada suara. Yang pertama, jika seseorang tidak mengeluarkan suara sedikit pun, meski sudah dipanggil atau dirangsang nyeri, maka orang tersebut mendapat poin 1. Ibu, jika pasien tersebut tidak bisa mendengar atau mengeluarkan sedikit pun suaranya, maka poin itulah yang mendapat nilai 1. Yang kedua, jika suara yang keluar seperti rintihan tanpa kata-kata, poin yang didapat itu 2. Seseorang dapat berkomunikasi tapi tidak jelas atau hanya mengeluarkan kata-kata tapi bukan kalimat yang jelas, itu poin GCS yang kita dapat yaitu poin 3. Jika seseorang dapat menjawab pertanyaan dari saya tapi pasien seperti kebingungan atau percakapan tidak lancar, maka poin yang didapat yang 4. Ya, seperti ini. Apakah keadaan ibu sudah membaik? Nah, jika seseorang dapat menjawabnya secara bagus atau benar, penuh terhadap orientasi lokasi, lawan bicaranya, tempat dan waktu, maka poin yang kita dapat itu nilai GCS-nya yaitu 5. Selanjutnya gerakan. Kita di sini akan melakukan pemeriksaan respon terhadap gerakan. Yang pertama, tidak ada respon gerakan tubuh walau sudah diperintahkan atau diberi rangsangan nyeri. Poin GCS yang kita dapat itu 1. Kedua, seseorang hanya dapat mengepalkan jari tangan dan kaki atau menekuk kaki dan tangan saat diberi rangsangan nyeri. Poin yang didapatkan itu adalah 2. Seseorang hanya menekuk tangan dan memutar bahu saat diberi rangsangan nyeri. Poin GCS yang kita dapat itu yaitu 3. Seseorang dapat menggerakkan tubuh menjauhi sumber nyeri
ketika rangsang nyeri, poin GCS yang diperoleh yaitu 4. Contohnya, jika pasien dapat menjatuhkan tangan ketika dicubit. Itu contohnya. Bagian tubuh yang tersakiti dapat bergerak dengan orang yang diperiksa, dapat menunjukkan lokasi nyeri. Poin GCS yang kita dapat itu 5. Contohnya, ketika tangan diberi rangsangan nyeri, lengan akan mengangkat. Seseorang dapat melakukan gerakan ketika diperintahkan, maka poin yang terdapat itu adalah nilai 6. Skala GCS didapat dari menjumlahkan tiap poin yang diperoleh dari ketiga aspek pemeriksaan tadi. Skala dipakai sebagai tahap awal mengevaluasi kondisi seseorang yang pingsan atau baru saja mengalami kecelakaan, kemudian tidak sadarkan diri. Sebelum diberi pertolongan lebih lanjut, meski bisa dilakukan untuk menentukan tingkat kesadaran. GCS tidak bisa dipakai untuk mendiagnosis penyebab penurunan kesadaran atau koma. Sebagai penolong pertama, Anda bisa melaporkan angka GCS kepada pihak medis yang menangani selanjutnya. Perhitungan ini berguna bagi dokter sebagai dasar untuk menentukan penanganan jika untuk menilai respon terhadap pengobatan yang diberikan. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.